Setelah khotbah selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad hanya punya 100 pengikut saja. Kebanyakan dari mereka adalah para budak dan pemuda kelas bawah. Kenapa ya jumlah pengikutnya dikit banget? Mari tanyakan hal ini pada para non-muslim di Mekah. Ini karena kebanyakan dari kami tidak suka dan tidak percaya padanya. Dia itu suka menghina nilai-nilai tradisi kami, mengejek kakek moyang kami, mencaci agama kami, membuat kami jadi terpecah belah, dan menghina dewa-dewa kami. Kalau kami balas mengejek, mereka membalas sampai kami berdarah, dan merasa bangga karena melakukan itu. Contohnya, suatu waktu kami mengejek mereka saat lagi sholat. Salah seorang muslim yang bernama Sa'd ibn Abi Waqqas, mengambil rahang unta dan menghajar salah seorang dari kami. Kejadian itu disampaikan oleh Ibn Ishaq di bukunya Sirat Rasul Allah, halaman 118. Sa'd ibn Abi Waqqas dan beberapa muslim pergi ke lembah tak jauh dari Mekah untuk sholat. Beberapa orang pagan melihat mereka dan mulai mengejek karena Muhammad juga sering mengejek agama mereka. Para muslim meledak marah. Sa'd ibn Abi Waqqas yang murka mengambil sebuah rahang unta. Dia lalu memukulkan rahang itu pada seorang pagan sampai terluka. Ini adalah luka darah pertama yang diakibatkan Islam. Pihak muslimlah yang terlebih dahulu mengucurkan darah. Orang-orang pagan kaget melihat kejadian itu. Kok kejam banget, katanya agama damai. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad merekrut pengikutnya? Dia berjanji kami kelak jadi raja-raja bagi masyarakat Arab. Katanya, setelah kami mati, kami akan dihidupkan lagi di Taman Indah, bagaikan taman di Yordania. Dia juga bilang jika kami tak mengikutinya, kami akan dijagal, lalu setelah mati kami akan dihidupkan lagi, tempat kami akan penuh api, dan kami terbakar di dalamnya. Jadi Muhammad mengiming-imingi mereka dengan kekayaan, dan juga ancaman api neraka, jika tak menurut padanya. Hanya sedikit saja yang percaya sama bualannya. Meskipun karirnya sebagai nabi ternyata jeblok, dia tak khawatir karena memiliki dukungan terkuat di kalangan masyarakat, yakni istrinya sendiri, si Khadijah. Selama pernikahan mereka di Mekah, Khadijahlah yang menafkahi Muhammad. Khadijah adalah wanita karir yang sangat sukses di bisnis transportasi dan perdagangan, dia juga orang terkaya di Mekah. Muhammad tak pernah belajar menjalankan bisnis istrinya. Dia juga gak becus dalam membaca dan menulis. Karenanya, kemampuannya untuk membantu istrinya dalam berbisnis sangatlah terbatas. Karena itulah, setelah Khadijah wafat, Muhammad tak punya sumber nafkah lagi. Dia tak tahu gimana caranya meneruskan bisnis istrinya. Karena tak ada lagi dukungan dari masyarakat Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad terpaksa mencari dukungan di luar Mekah. Al-Muthanna ibn Haritha adalah seorang ketua suku Bedouin, dan sukunya dilindungi oleh kerajaan Persia. Nabi Muhammad menemui Al-Muthanna untuk meminta perlindungan dari suku itu. Apakah engkau bersedia menerima Islam dan memberiku perlindungan, agar aku bisa menyampaikan pesan dari Tuhanku? Wah, aku gak bisa. Hal ini karena aku tak mau memutuskan perjanjian perlindungan dengan Kisra, yang adalah kaisar Persia. Sabar dan tunggu saja, dan engkau akan lihat Allah akan memberikanmu tanah orang Persia. Uang dan wanita mereka akan tersedia bagimu. Nabi Muhammad menjanjikan harta melimpah, tanah, dan wanita milik orang lain, yang katanya akan diberikan Allah bagi mereka, jika mereka mau beriman pada Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggap penting keamanan dan kesejahteraan pihak non-muslim. Dia menganggap mereka sebagai sasaran serangan saja. Nabi Muhammad juga menemui ketua suku Banu Bakar. Apakah engkau bersedia menerima Islam dan memberiku perlindungan? Kami punya perjanjian damai dan perlindungan dengan Kaisar Persia, jadi kami gak butuh agamamu. Jika kamu percaya Allah, dan jika Allah menetapkan kamu tetap hidup setelah peperangan, kau akan menikmati kehidupanmu.
kau akan hidup di rumah orang Persia, memiliki wanita Persia, sambil memperbudak para pria Persia. Karena dia terus-menerus mengulangi pesan gombalnya saat sedang terdesak, kita bisa melihat jelas niatnya dalam menyebarkan Islam hanyalah untuk mendapatkan kesenangan duniawi belaka. Dia menggunakan agama untuk menyatukan orang di bawahnya, agar dia bisa menggapai hasrat duniawinya saja. Setelah ditolak kanan-kiri oleh berbagai suku dari luar Mekah, akhirnya dia bisa mendapat dukungan dari orang-orang suku Khazraj dari Madinah, yang sedang melakukan ibadah naik haji di Mekah. Sekitar 75 Muslim Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad di Gua Aqabah yang tak jauh dari Mekah. Mereka bersumpah setia pada Nabi Muhammad, dan berjanji untuk melindungi dirinya dan umat Muslim dari Mekah yang akan pindah tempat ke Madinah. Karena mulai merasa kuat, Nabi Muhammad mulai melontarkan ayat-ayat jihad bunuh orang yang berani menentangnya. Quran, Surah Al-Hajj, ayat 39. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Sebagian Muslim tak mau hijrah bersamanya ke Madinah. Aku ogah pindah tempat. Keluarga kami kan ada di sini. Kami akan kehilangan pekerjaan jika pindah ke Madinah. Gimana jika aku gak mau ikut? Nabi Muhammad harus mengeluarkan beberapa ayat Quran untuk mengancam mereka. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 72. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. Ini berarti Muslim yang tidak mau hijrah, tidak mendapat perlindungan dari umat Muslim. Nabi Muhammad bahkan menyuruh bunuh orang Muslim yang hijrah, lalu ingin balik ke Mekah. Quran, Surah An-Nisa, ayat 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Waduh, masakan harus bunuh sesama Muslim? Dia tadinya belum pernah kasih perintah kayak gini. Bagi Muslim yang ogah hijrah, tempat tinggal mereka adalah di neraka Jahanam, yang merupakan tempat paling buruk. Menurut literatur Islam, Muhajirun mulai hijrah dalam beberapa kelompok ke Madinah di tahun 622 M. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah sebulan kemudian. Umat Muslim dari Mekah disebut sebagai Muhajirun, para pendatang, sedangkan umat Muslim dari Madinah disebut sebagai Ansar, para penolong. Setelah hidup di Madinah selama 7 bulan, para Muslim dari Mekah tetap saja hidup dalam kemiskinan yang parah. Mana perwujudan janjinya bahwa kita akan jadi kaya raya dengan kekayaan milik Kisra, Kaisar Persia itu, dan juga dari Raja Bizantium. Kita tidak punya pekerjaan yang mencukupi di sini, karenanya kita miskin terus. Dulu di Mekah, kita punya keluarga yang mendukung dan pekerjaan yang memadai. Kita terus-terusan lapar di sini. Tidak hanya mereka sangat miskin, tapi badan mereka juga sangat kotor, bau domba, karena jarang mandi. Hadits Sunan Abu Daud, nomor 4022, disampaikan oleh Abu Burda. Ayahku berkata padaku, "Putraku, jika saja engkau melihat keadaan kami dulu sewaktu bersama Rasulullah, sewaktu hujan turun, kamu tentu mengira bau badan kami itu sama dengan bau domba." Bahkan kepala Nabi Muhammad itu penuh kutu. Hadis Bukhari Sahih, volume 4, buku 52, no. 47. Rasul Allah seringkali mengunjungi Umm Haram binti Milhan, yang menawarkan makanan padanya. Umm Haram adalah istri dari Ubadah bin As-Samit. Rasul Allah suatu waktu mengunjunginya, dan dia menyajikan makanan dan mulai mencari kutu di kepalanya. Nabi Muhammad mengharamkan pria untuk berada sendirian dengan wanita, yang bukan muhrimnya, istri atau sanak keluarganya. Tetapi dia dengan bebasnya mengunjungi istri temannya, bahkan saat sang istri sedang sendirian saja di rumahnya. Dia bahkan meminta wanita itu untuk pegang-pegang kepalanya lama banget.
Nabi munafik ini menuntut umatnya untuk mentaati peraturannya, yang dilanggarnya sendiri dengan seenaknya. Nabi Muhammad tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan para muhajirun yang melarat berat, dan mewujudkan bualan gedenya, agar bisa kaya raya dan makmur dengan nyata. Aku harus bertindak agar tidak ditinggal para muhajirun. Merampok suku-suku Yahudi tidaklah mungkin, karena jumlah orang-orangku kecil dan tak punya kekuatan yang memadai. Satu-satunya pilihan adalah merampok kafilah Quraisy seperti yang dulu dilakukan Abu Jandal. Merampok dan membunuh kafir bukanlah hal yang baru bagi Muslim. Di masa lalu, Muslim pengikut Muhammad seperti Abu Jandal, Abu Basir, dan gerombolan Muslim di Mekah, biasa menyerang bunuh pedagang Quraisy yang sedang menuju Damaskus di Syria. Nabi Muhammad mengumpulkan umat Muslim Muhajirun. Wahai umatku, Allah sudah memberi izin untuk memerangi mereka yang dulu menzolimi kita. Sudah tentu Allah yakin bisa memberi kita kemenangan. Kita diusir dari rumah kita, hanya karena kita berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kita akan serang kafilah Quraisy dan jarah barang-barang mereka. Apa? Memangnya Allah mengizinkan kita merampok barang milik kafir? Sudah jelas Allah mengizinkan kita merampok kafir. Allah telah membuat barang jarahan halal bagiku, padahal dulu itu haram bagi siapapun. Aku ditolong melalui rasa takut di dalam hati musuh-musuhku. Aku telah diberi kalimat-kalimat singkat yang jelas maknanya. Sewaktu aku lagi tidur, aku diberi kunci harta dunia, yang diletakkan di tanganku. Hadis Bukhari Sahih, volume 4, bab 88, halaman 108. Disampaikan oleh Ibnu Umar bahwa sang Nabi berkata, sumber rezekiku berasal dari bayangan tombakku, dan mereka yang berani menentang perintahku akan dihinakan dengan paksaan membayar jizyah. Catatan kaki pertama mengatakan, di bawah bayangan tombakku berarti berasal dari jarahan perang. Sumber rezekiku berasal dari bayangan tombakku, dan mereka yang berani menentangku akan dihinakan dengan membayar jizyah. Berdagang ke Syria merupakan sumber nafkah utama bagi masyarakat Quraisy. Hanya dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan berbagai barang yang tidak terdapat di Mekah, seperti rempah-rempah, makanan, dupa, logam berharga, kulit. Menyerang jalur perdagangan kaum Quraisy berarti menutup sumber penghidupan mereka. 9 bulan setelah Hijrah, di bulan Maret 623 Masehi, Nabi Muhammad memerintahkan pamannya, Hamzah ibnu Abdul Muttalib, untuk menyerang kafilah Quraisy yang akan melalui Al-Is menuju Syria. Dia memberikan bendera Islam pada Hamzah. Lalu Hamzah memimpin 30 Muslim Muhajirun menuju Al-Is. Tiada Muslim Ansar yang ikut dalam penyerangan ini. Al-Is terletak di sepanjang pantai di daerah Juyana, tak jauh dari Medina. Kafilah Quraisy terdiri dari 300 pengendara unta, dipimpin oleh Abu Al-Hakam atau Bapak Hikmat. Muhammad membencinya dan mengejeknya sebagai Abu Jahal atau Bapak Kebodohan. Lihat, kita diserang. Itu si Hamzah. Di masa lalu, dia itu adalah seorang pembunuh, tapi sekarang dia jadi muslim buas tukang rampok. Serahkan barang daganganmu. Rupanya Muhammad membuatmu jadi rampok rendah, ya? Hamzah dan Abu Al-Hakam hampir bertarung, tapi orang Quraisy bernama Majdi Amir Sudah, Al-Juhani Hamzah, melerai pergilah mereka. engkau. Kami jauh lebih kuat dari kalian. Hamzah menyadari bahwa kafilah Quraisy jauh lebih kuat daripada tentaranya. Dia memutuskan untuk pergi dan kembali ke Medina dengan tangan kosong. Udah capek, tapi gak ada hasilnya. Allah memerintahkan kita untuk merampok orang-orang kafir, tapi lupa mengajari kita caranya. Muhammad memerintahkan Ubaidah bin Al-Harith untuk memimpin tentara Muslim untuk menyerang kafilah Quraisy di bulan April 623 Tentara
Tentara Muslim mencapai Tanyatul Murrah, yang adalah tempat bermata air di Hejaz. Lihat, mereka adalah orang-orang Mekah. Terlalu jauh tuh mereka. Sat, coba tembakkan panahmu pada mereka. Ya, Ketua kafilah adalah Abu Sufyan, yang juga adalah pemimpin masyarakat Quraisy di Mekah. Awas! Para Muslim mencoba merampok kita lagi. Lari, cepat. Para pedagang Quraisy berusaha bergerak lebih cepat lagi untuk menyelamatkan diri. Jangan pergi, Joe. Serahkan hartamu pada kami. Tapi tentara Muslim tidak bisa mencapai kafilah itu karena jaraknya terlalu jauh. Ah, sial, kita bakal kelaparan lagi. Nabi Muhammad memimpin sendiri pasukan Muslim untuk menyerang kafilah Quraisy di Al-Abwa Wadan, bulan Agustus, 623 AD. kalau mau berhasil, aku harus melakukannya sendiri. Serangan yang langsung diketuai Nabi Muhammad disebut sebagai Ghazwa, kata majemuknya adalah Ghazawa, sedangkan serangan yang dipimpin oleh Muslim disebut sebagai Sariyah, kata majemuknya adalah Saraya. Nabi Muhammad sangat kecewa ketika dia mengetahui bahwa kafilah Quraisy sudah berlalu mendahului mereka. Mereka sudah lewat daerah ini, ya Rasulullah. Wah, ternyata tidak mudah untuk menjarah mereka. Setelah kegagalan di Abwa, Nabi Muhammad mendengar sebuah berita dari mata-matanya. Ya Rasulullah, ketua masyarakat Quraisy, Abu Sufyan, memimpin para pedagang Mekah untuk pergi ke Syria. Mereka akan melewati Al-Usairah. Alhamdulillah, Allah memberi kita kesempatan sekali lagi. Nabi Muhammad memimpin 200 pasukan Muslim untuk menyerang kafilah Quraisy di Al-Usairah, bulan November, 623 AD. Ini adalah Ghazwanya yang ketiga. Tetapi para pedagang Quraisy telah memperkirakan serangan itu, sehingga mereka melewati daerah itu jauh lebih cepat. Nabi Muhammad terlambat untuk menyergap kafilah Quraisy. Cepat, cepat, kita harus segera melewati tempat ini sebelum para perampok itu menemukan keberadaan kita. Mereka tampaknya sudah berlalu, Rasulullah. Mereka bisa lolos kali ini, tapi kita akan cegat mereka saat kembali dari Syria. Di bulan Desember 623 Masehi, Nabi Muhammad mengirim saudara sepupunya Abdullah bin Jah di bulan Rajab untuk memimpin 8 muhajirin untuk menyerang sebuah kafilah Quraisy berukuran kecil. Abdullah, simpan surat untukmu saja. Pergilah ke arah Taif, setelah 2 hari perjalanan, bacalah surat itu. Ya Rasulullah. Abdullah bin Jah dan para muslim mulai melakukan perjalanan. Di hari kedua, dia membaca surat itu. Rasulullah menyuruh kita untuk pergi ke Nakhla dan menunggu kafilah Quraisy di situ. Siapa yang menginginkan syahid, silakan ikut aku. Semua muslim ikut pergi Nakhla. Di Nakhla, mereka melihat kafilah kecil Quraisy. Pemimpin kafilah adalah Amir bin Al-Hadrami. Unta-unta mereka mengangkut kismis, kulit, dan barang dagangan lainnya. Lihat, itu sasaran kita. Kita bunuh mereka saja. Ini hari terakhir bulan suci Rajab. Kita tak boleh membunuh di bulan suci. Tapi jika kita biarkan mereka pergi, maka sebentar lagi mereka akan mencapai tempat suci di mana kita tak bisa menyerang mereka. Dekati mereka saja dulu. Hei, lihat tuh. Orang-orang Muslim. Mereka pasti ingin merampok lagi. Ukasha bin Mihsan melepaskan sorbannya untuk menunjukkan kepalanya yang gundul. Aku tunjukkan kepalaku yang gundul untuk menipu mereka. Bagus.
Lihat, mereka itu peziarah. Kita tak perlu khawatir dengan mereka. Ya, mereka tentunya tidak akan membunuh kita. Ini kan masih bulan suci. Sudah menjadi tradisi Arab bahwa di 4 bulan suci, yakni Rajab, Dzulqidah, Dzulhijjah, dan Muharram, masyarakat Arab melakukan ibadah umrah atau haji kecil. Di bulan-bulan suci itu, masyarakat dilarang untuk mencurahkan darah atau berperang satu sama lain. Ini kesempatan baik. Bunuh saja mereka dan ambil hartanya. Baiklah, siap teman-teman. Tentara Muslim lalu menangkap para pedagang Quraisy bernama Uthman ibnu Abdullah dan Hakam ibnu Kaisan. Pedagang lainnya bernama Naufal berhasil melarikan diri. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita bisa minta orang-orang Quraisy untuk membayar uang sandera bagi para tawanan ini. Abdullah bin Jah dan para Muslim membawa barang dagangan kafilah dan 2 tawanan ke Medina. Abdullah bin Jah bertemu dengan Nabi Muhammad di Medina untuk melaporkan hasil rampokannya. Berita keberhasilan perampokan membuat orang-orang berdatangan. Ya Rasulullah, kami berhasil kali ini. Kami dapat harta jarahan dan 2 tawanan. Alhamdulillah. Akhirnya, berhasil juga kita dapat harta rampasan. Tapi sebagian orang menegur para Muslim. Engkau menyerang mereka di bulan suci. Itu gak boleh. Muhammad dan tentara muslimnya melanggar bulan suci, menjara barang dagangan kami, membunuh teman kami, dan menawan kami. Kenapa kau melakukan itu? Tidak boleh menumpahkan darah atau berperang di bulan suci. Aku harus mencari jawaban yang tepat untuk menenangkan mereka dan tetap mendapat harta jarahan. Aku tak mau harta jarahan itu, karena aku tidak memerintahkanmu untuk berperang di bulan suci. Tapi di lain pihak, Allah baru saja menurunkan wahyu. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya menurut Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad. Barang siapa yang murtad, lalu mati sebagai kafir, maka amalnya sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka masuk neraka selamanya. Intinya, Nabi Muhammad menyalahkan orang-orang Quraisy Mekah karena menolak pesan Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Karena itu, mereka mendapat pembalasan Allah, bahkan di masa bulan suci juga. 1/5 harta jarahan adalah milik Rasulullah. Sebagai pemimpin gang, Nabi Muhammad mendapat jatah 1/5 barang jarahan. Jatah ini disebut sebagai humus. Di perampokan berikutnya di Badar, Allah akan menyatakan jatah humus ini secara resmi melalui Quran, Surah Al-Anfal, pembagian harta jarahan, ayat 41. Orang-orang Quraisy datang dari Mekah untuk meminta Nabi Muhammad membebaskan tawanan-tawanan Quraisy. Kami mohon engkau membebaskan teman kami. Mereka tak bersalah apapun padamu. Kau harus bayar uang sandera dulu bagi mereka berdua. Setelah mereka membayar, Nabi Muhammad membebaskan kedua tawanan. Sayangnya, tak lama setelah itu, Hakam bin Kaisan malah jadi mualaf, mungkin setelah melihat gampangnya dapat duit melalui jihad. Tawanan lainnya, Uthman bin Abdullah kembali ke Mekah dan tetap sebagai non-muslim.
Pemimpin perampokan Nahla, Abdullah ibnu Jah, disebut sebagai Amir al-Mukminun, atau pemimpin umat setia. Keberhasilan perampokan terhadap kafilah Quraisy itu membuat masyarakat Mekah jadi khawatir, karena kemakmuran mereka tergantung sepenuhnya pada perdagangan ke Syria. Mereka sekarang menyadari bahwa Muhammad tidak menghargai nyawa orang dan tidak peduli akan bulan-bulan suci. Mereka tak punya pilihan selain melawan. Akan tetapi, kaum Quraisy tetap menahan diri. Muhammad masih memiliki beberapa anggota keluarga di Mekah, termasuk anak perempuannya yakni Zainab. Masyarakat Quraisy tidak menyakiti Zainab atau para muslim yang masih tinggal di Mekah. Di lain pihak, Nabi Muhammad semakin bersemangat karena keberhasilan di Nahla. Dia merencanakan serangan yang lebih mematikan bagi para pedagang Quraisy. Allah telah memerintahkan kita untuk memerangi kaum kafir sampai agama hanya untuk Allah saja atau sampai seluruh dunia tunduk pada Islam. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 190-194. Dan perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tapi jangan melebihi batas, karena Allah tidak suka orang yang melanggar batas. Di manakah sebenarnya batasnya? Batasnya adalah jika non-muslim tunduk pada Islam. Dengan begitu, umat muslim diharuskan untuk terus memerangi non-muslim sampai kiamat. Allah menegur mereka yang enggan bergabung dalam usaha penjarahan, tetapi memberikan surga kepada mereka yang berjuang untuk Islam dan mati terbunuh. Quran, Surah Muhammad, 47, ayat 20 dan 21. Allah menyuruhmu untuk tebaslah batang leher non-muslim. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Quran, Surah Muhammad ayat 4. Umat mukmin tidak hanya harus berperang, tapi juga harus menyumbang harta bagi biaya perang. Quran, Surah An-Nisa, ayat 66-67. Para muslim yang melakukan itu akan mendapat kedudukan lebih tinggi di surga. Quran, Surah An-Nisa, ayat 95. Allah memberi jaminan surga bagi muslim yang berjihad untuk membunuh dan yang terbunuh. Quran, Surah At-Taubah, vers 111. Sesungguhnya Allah membeli nyawa dan harta orang-orang mukmin dengan ganti surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Dia mengaburkan makna perampokan terhadap kafir dengan kata jihad yang berarti berjuang di jalan Allah. Jihad menjadi syarat mutlak bagi muslim untuk masuk surga. Melalui jihad, uang mulai berdatangan, dan hal ini menarik banyak orang untuk bergabung dengan tentara muslim untuk melakukan lebih banyak perampokan. Melalui cara inilah Nabi Muhammad bisa memastikan nafkah terus mengalir selama masa hidupnya di Medina. Pada umumnya, muslim membenarkan jihad dengan mengatakan ayat-ayat jihad di Quran hanya berlaku saat perang saja, akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah berhenti mengobarkan perang terhadap kafir. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad melakukan 27 ghazawah, penyerangan yang diperintahkannya dan dipimpin langsung olehnya, dan 72 syariah, penyerangan yang diperintahkannya, tapi dia tidak memimpinnya. Dia hanya berhenti menyerang kafir setelah dia wafat.